kita semua. Yang kami hormati Prof. Antariksa selaku Ketua Tim BKD dan ada tim kepegawaian kantor pusat, Bu Evi dan teman-teman, kemudian Bapak Ibu dosen dengan jabatan akademik lektor, kemudian lektor, asisten ahli, dan tenaga pengajar dari Fakultas Hukum, FEB, VIA, FISIP, dan FIB. Jadi agak banyak Prof. Anta ini, ada Prof. Ani 1, 2, 3, 4, 5. Ibu-ibu bapak sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu di forum sosialisasi BKD untuk tahun 2021. Nanti materinya akan diantarkan oleh Prof. Antariksa selaku Ketua Tim BKD Universitas Brawijaya. Ibu bapak sekalian, situasi pandemi belum menurun. Sebelum kita masuk ke sesi yang terkait dengan sosialisasi BKD, ini titip saja bahwa pandemi COVID-19 ini belum menurun, bahkan beberapa waktu terakhir ada kecenderungan naik, walaupun sekarang kelihatannya sudah mulai agak reda. Tapi kami mohon sesuai dengan instruksi rektor kemarin untuk tetap berhati-hati, dan pengetatan di level fakultas, karena ini juga ada Bapak Ibu WD2 yang hadir, itu tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita menjagani ya, alangkah rumitnya persoalan terkait COVID ini, meskipun Universitas Brawijaya sebenarnya juga sudah berikhtiar sebaik-baiknya ya, dari mulai penyiapan timnya sudah ada tiga kali ini perbaikan, dari tim yang dulu, tim tanggap yang pertama, kemudian ada tim monitoring evaluasi kampus tangguh. Sekarang timnya diintegrasikan, ada tim pencegahan, kemudian penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID yang langsung dipimpin Bu Direktur RSUD. Itu dari sisi kelembagaan. Sisi yang lain sebenarnya aturan kita juga sudah buat sedemikian rupa dari Pertor yang sekarang ini masih berlaku, Pertor Kampus Tangguh ya, bagaimana di masa yang tanggap sekarang ini harus dilakukan dan seterusnya. Mungkin kalau tahu nanti diperlukan sosialisasi lebih lanjut kita akan agendakan. Kemudian Bapak Ibu, vaksinasi yang dilakukan oleh RSUB dan klinik UB itu sudah mencapai lebih dari 10.000. Nah, di dalamnya ada keluarga besar Universitas Brawijaya dan ada masyarakat umum. Ada memang di antara Bapak Ibu yang belum berkenan divaksin, tapi kami harapkan dengan kondisi yang terakhir ini, yang sebelumnya belum berkenan divaksin, untuk mempertimbangkan kembali, karena situasinya bukan situasi makin membaik, tapi situasinya masih di area kritis, kira-kira seperti itu. Dan pemerintah sudah melakukan ikhtiar yang juga luar biasa, kita juga melakukan itu. Kita juga menyiapkan safe house di RSUB yang gejala ringan itu ada di lantai 5, kan kita perluas ke lantai 6, masih proses. Yang belum itu memang RSUB belum menjadi atau bukan atau tidak menjadi rumah sakit rujukan, sehingga ada kasus-kasus sedang berat akhirnya dirujuk ke rumah sakit tertentu yang menjadi rujukan COVID. Nah, situasi itu Bapak Ibu monggo kita senantiasa berdoa setiap saat, saling mendoakan agar kita semua diparingi sehat, dijauhkan dari COVID dan bahaya yang lainnya. Kita doakan juga sahabat-sahabat kita, kolega kita yang saat ini mungkin masih berada di perawatan agar dapat segera sehat dan kembali bersama-sama kita
menunaikan amanah ini. Itu sedikit titip pesan terkait COVID, mohon kita berhati-hati. Kemudian hari ini sosialisasi BKD, kenapa perlu? Karena tahun 2021 pelaksanaan pengisian BKD-nya akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Seperti pernah kami sampaikan, nanti sister itu jadi sangat krusial. Hari ini Prof. Anta akan menyampaikan secara detail bagaimana pelaksanaan BKD kita. Monggo Bapak Ibu, kita ikuti bersama-sama kegiatan ini dengan baik-baiknya. Terima kasih. Saya serahkan sepenuhnya Bu Evi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bu Evi, Prof. Anta nanti monggo. Terima kasih. Terima kasih Prof. Gugus. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Prof. Antar selaku Ketua Tim BKD Universitas Brawijaya untuk memberikan sosialisasi. Monggo Prof. Antar, kami persilahkan. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Wiradua, Prof. Gugus, Mbak Evi, Mbak Nuria, dan Mas Farid yang hadir di sini. Bu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia siang ini ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan BKD baru tahun 2021. Yang pertama, bahwa kita nanti akan menggunakan sistem, ya, tidak menggunakan syahdu lagi. Yang kedua, yang kita laporkan adalah kegiatan yang kita lakukan di semester genap 2000-2001, ya, bukan sebelumnya. Jadi itu yang menjadi poin penting. Tetapi di dalam PO BKD yang baru ini, rubrik kita yang dari Dikti itu berkaitan dengan kampus Merdeka Belajar. Yang kedua berkaitan dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi. Nah, ini yang ingin saya jelaskan pada kesempatan ini, dan beberapa hal nanti ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Mohon saya izin share screen. Sudah terlihat? Ampun, ya. Ampun, Bro. Ampun. Oh, ya, matur nuwun. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, saya langsung saja pada bagian berikut. Nah, ini adalah hal-hal perubahan yang terjadi pada petunjuk operasional BKD 2010 dan petunjuk operasional BKD 2021. Kalau dulu pelaksanaannya bervariasi tidak terstandar, sekarang sudah terstandar karena berkaitan dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 30 ayat 5. Capaian luaran kegiatan dulu lebih banyak pada proses, sekarang kita bicara outcome dan minimal output-nya. Ada output, ada outcome-nya. Karena banyak kegiatan-kegiatan di rubrik yang baru ini yang lebih ditingkatkan pada pelayanan ke mahasiswa. Yang berikutnya, kegiatan dosen tidak terstandar, sekarang terstandar, ya, berkaitan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, juga mau tidak mau berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi. Masih menekankan kegiatan dalam kampus, ya, belum mengapresiasi layanan dosen pada mahasiswa, tetapi ini lebih digiatkan berkaitan dengan kampus Merdeka Belajar. Sehingga SKS-nya itu lebih banyak pada SKS berkegiatan, ya, tidak pada jam belajarnya. Ini perubahan-perubahan. Kemudian kinerja dosen itu dibatasi pada 16 SKS. Tapi sekarang SKS berapapun silakan dimasukkan. Tetapi nanti yang akan kita pakai sebagai laporan kinerja dosen adalah 12 sampai 16. Jadi kalau Ibu Bapak di semester genap ini bebannya sampai 30 SKS, jadi dimasukkan aja semua. Nanti sisanya kita ambil 12-16, yang sisanya kita gunakan sebagai beban lebih. Ya, jadi itu memang kegiatan kinerja kita yang kita lakukan di semester genap. Nah, kemudian kewajiban khusus. Nah, dulu kewajiban khusus itu hanya untuk profesor, tapi sekarang ada perubahan. Nanti saya jelaskan. Ya, sekarang asisten ahli, lektor, rektor kepala, dan profesor ada kewajiban khusus yang harus dipenuhi dalam kurun waktu 3 tahun. Ya, ini kewajiban khusus berarti harus dipenuhi. Kemudian data BKD tidak bermakna. Nah, sekarang data BKD itu dapat digunakan untuk layanan karir dosen yang lain. Jadi begini, dokumen-dokumen yang
Ibu Bapak uploadkan ke dalam Sister, itu dapat digunakan yang pertama nantinya untuk satuan kinerja pegawai, yaitu yang berkaitan dengan DP3 misalnya. Nanti akan menggunakan dokumen itu. Yang kedua, dokumen itu akan digunakan untuk sertifikasi dosen. Yang ketiga adalah digunakan untuk angka kredit, dan yang keempat digunakan untuk beban kinerja dosen. Jadi dokumennya sama, kegiatan aktivitasnya berbeda. Nanti cara menghitungnya juga berbeda-beda. Ya, jadi itu namanya kemanfaatan dari dokumen-dokumen yang Ibu Bapak uploadkan di dalam Sister itu akan memberikan kemanfaatan 4 kegiatan tadi. Ya, hanya untuk BKD yang akan kita gunakan adalah kegiatan semester genap 2000-2001. Ya, kalau uploadnya silahkan, sebelumnya silahkan. Tetapi yang akan kita pakai untuk BKD tahun ini yang akan kita laporkan di bulan November nanti itu yang telah kita lakukan di semester kemarin, dari Februari sampai Agustus ini. Yang berikutnya, PO-BKD yang 2010 itu menjadi beban, sekarang coba mereduksi bebannya. Pelaksanaannya luring, sekarang lebih banyak pada pelaksanaan daring. Portofolio BKD merupakan dokumen penunjang perkembangan karya dosen. Ya, tadi sudah jelaskan bahwa dokumen ini akan menunjang 4 kegiatan tadi. Yang salah satunya BKD yang ingin kita jelaskan pada hari ini. Kemudian capaian kinerja BKD tidak berorientasi pada capaian IKU-PT, sekarang lebih berorientasi pada capaian indikator kinerja utama perguruan tinggi. PT melaporkan dan tidak, dulu ada yang melaporkan, ada yang tidak melaporkan, tetapi kita bagus di UB itu melaporkan tiap tahun. Nah, ini nanti akan kita laporkan kegiatan yang genap ini pada bulan November nanti kita laporkan. Tidak terdapat penghargaan, nanti ada penghargaan. Jadi yang nanti tidak lulus barangkali M, ya ada sanksinya, tetapi yang melebihi beban SKS-nya ya ada reward-nya. Kemudian asesor BKD mendapat nilai, ya kita sudah punya asesor BKD. Nah, ini adalah matriks PO BKD 2021 yang berkaitan dengan kampus Merdeka Belajar tadi. Ya, ini yang mendasari yang pertama. Dalam regulasi ada beberapa hal di poin 1 yang warna kuning itu, dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 14 tentang BKD, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, kemudian ada Permendikti Nomor 20 tahun 2007 yang berkaitan dengan kewajiban khusus rektor, kepala, dan profesor di pasal 4, pasal 8, ada Permendikbud Nomor 3 tahun 2000 tentang standar nasional pendidikan tinggi, kemudian yang terakhir ada keputusan Dirjen Dikti yang keluar sekitar bulan Februari 2021 yang berkaitan dengan kegiatan BKD ini dan PO BKD 2021. Jadi edaran itu isinya bahwa yang dilaporkan adalah kegiatan semester genap 2021 dan nantinya setelah ini yang akan dilaporkan di semester ganjil 2001-2002. Jadi kita berorientasi dulu pada semester genap 2021. Ya, ini berkaitan dengan regulasi. Nah, implementasinya itu berkaitan dengan standar dan penjaminan mutu BKD. Maka ada implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian ada pencapaian indikator kinerja dosen berkontribusi pada IKU. Ya, nanti akan jelaskan setelah slide ini. Jadi kalau semakin banyak Bapak Ibu melakukan kinerja, otomatis akan memberikan kontribusi ke IKU-nya fakultas. Nah, IKU-nya fakultas semakin banyak akan mendukung ke indikator kinerjanya UB kan begitu. Nah, nanti setelah itu dikirim ke Dikti, semakin banyak kinerjanya, otomatis dana yang akan dikucurkan ke UB lebih besar. Misalnya. Nah, poin yang penting adalah yang ketiga ini, itu mengenai pemenuhan dosen 12 sampai 16 SKS per semester. Jadi dosen itu minimal di poin B. Poin B itu adalah pelaksanaan pendidikan dan poin C itu penelitian, minimal itu 9 SKS dalam 1 semester, bisa lebih. Ditambah semua komponen D dan E, pengabdian dan penunjang itu tidak boleh kosong.
Nah, maksimal itu 16 SKS per semester maksimalnya. Minimalnya tadi kan 12. Ya, jadi bisa 12,5, 13, 14 itu sudah memenuhi. Jadi minimal 12, maksimalnya 16. Ya. Nah, ini kecuali bagi dosen yang tugas belajar. Ya. Itu harus mengisi nanti. Ya, dengan 12 SKS tadi. Jadi yang belajar itu juga harus mengisi BKD-nya atau LKD-nya ini dengan mengisikan tugas belajarnya yang 12 SKS itu. Nah, bagi dosen yang diberi tugas tambahan dari rektor sampai ketua jurusan, dekan, WD dan sebagainya, maka yang bersangkutan hanya melaksanakan ya untuk pemenuhan 12-16 ini ya adalah poin B-nya saja. Apa itu pelaksanaan pendidikan? Minim 3 SKS dalam semester itu. Di poin C penelitian dan poin D pengabdian dan poin E adalah penunjang boleh kosong. Sehingga maksimum 3 sampai 16 SKS per semesternya yang menjabat. Nah, sekarang ada tambahan IPU BKD yang baru ini. Kalau ada satu fakultas ya, tidak ada ketua jurusannya, langsung ke Kaprodi, maka Kaprodi itu levelnya sama dengan ketua jurusan sehingga dia dapat diberi tugas tambahan. Ya, bila tidak ada ya, jadi kalau ada ya nggak bisa. Kalau ada ya paling rendah ya ketua jurusan. Tapi kalau dalam satu fakultas tidak ada ketua jurusannya langsung Kaprodi, maka levelnya Kaprodi itu sama dengan Kajur sebagai dosen mendapat tugas tambahan. Oke. Dan harus melaksanakan unsur pelaksanaan pengajaran 12 SKS tadi. Dosen melaporkan kewajiban khusus. Kewajiban khusus berbeda untuk setiap jenjang. Ya, nanti saya jelaskan di akhir bahwa Ibu Bapak nanti harus ada kewajiban khususnya selain memenuhi yang 12-16 tadi. Oke. Oke. Nah, ini tadi yang ingin saya jelaskan bahwa ini prioritas resranya, ada 8 kegiatan kampus merdeka tadi, ada 8 indikator kinerja utamanya ya di sini. Benar yang paling kanan itu transformasi pendanaan. Kalau IQ-nya dosen tinggi atau banyak, otomatis menunjang IQ-nya fakultas. Otomatis menunjang IQ-nya UB. Nah, semakin tinggi otomatis insentif yang diberikan ke UB akan lebih tinggi. Itu cara, kalau nggak salah caranya memberikan insentif seperti itu. Nah, maka kinerjanya harus banyak. Kalau kinerjanya bagus, banyak, otomatis insentif yang akan diberikan ke UB juga akan tinggi. Kalau berdasar dari poin ini ya, yang jelaskan tadi. Nah, lalu apa komponen kegiatan dosen dalam BKD? Yang pertama jelas mencakup Tridharma perguruan tinggi. Yang kedua, unsur-unsur yang kita gunakan di dalam rubrik ya, itu sudah berkaitan dan sesuai dengan petunjuk operasional penilaian angka kredit. Sama sudah. Hanya tambahannya itu MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka tadi. Lebih mengutamakan pada pelayanan mahasiswa. Memberi pengarahan kegiatan yang sesuai IQ tadi, indeks kinerja utama perguruan tinggi. Nah, jumlah kegiatannya itu dari A sampai E ya. A itu pelaksanaan pendidikan formal ya, jadi dapat sertifikat, diklat, dapat ijazah S3 itu namanya pendidikan formal. Kemudian ada pelaksanaan pendidikan, mengajar, membimbing yang lainnya. Itu ada 14 butir. Ya, nanti kita tunjukkan. Ada 14 butir di poin B, ada 2 butir di poin A-nya tadi. Kemudian pelaksanaan penelitian yang C, itu ada 9 butir. Dan masing-masing nanti ada subbutir-subbutir. Bisa dilihat di dalam rubrik. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pengabdian pada masyarakat. D, itu ada 7 butir. Kemudian di pelaksanaan penunjang E itu ada 10 butir. Ya, jadi A ada 2 butir. Poin B ada 14 dengan sub-subbutirnya. Yang penelitian C itu ada 9 butir dengan sub-subbutirnya juga. Kemudian yang pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan pengabdian pada masyarakat D itu juga ada 7 butir dengan sub-subbutirnya. Dan yang terakhir pelaksanaan penunjang yang E tadi ada 10 butir dengan sub-subbutirnya. Nah, semua 1, 2, 3 ini berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi. Ya, nanti saya jelaskan rubriknya keterkaitannya.
Ini rubrik PKD tahun 2001. Nah, ini yang berkaitan dengan kampus Merdeka Belajar. Ya, saya tidak bisa menyebutkan semua rinci, tetapi di dalam 14 ini ada sub-subnya. Itu bisa dilihat di dalam rubriknya. Yang sebelah kanan itu SKS-nya. Ya, jadi ada range-nya itu berarti di poin 4 ya, itu ada 0,23 sampai 1,3 berarti di dalam poin 4 itu ada sub-butir. Ada sub-butir apa? 0,2 SKS, ada subbutir apa-apa, tapi yang paling tinggi 1,33 SKS. Ya, nggak bisa saya tuliskan semua di sini satu persatu. Jadi di dalam rubriknya ada. Jadi yang kanan itu SKS. Nah, sekarang banyak kegiatan-kegiatan perubahan di dalam pelaksanaan pendidikan itu yang berkaitan dengan pelayanan mahasiswa. Sehingga yang melayani mahasiswa itu kebanyakan perubahan-perubahannya SKS-nya semakin tinggi dibanding dengan penelitian. Ya, penelitian itu juga penting ya. Tapi dibanding penelitian yang sampai 10 SKS itu, maka di pelaksanaan ini dan yang lainnya itu bisa lebih dari 10 SKS-nya. Nah, kemudian kalau muncul pertanyaan-pertanyaan pada sosialisasi minggu lalu, jadi begini, ada yang menyampaikan, Pak, kalau saya di semester ganjil mengajarnya banyak, tapi di genap sedikit, apa bisa dipakai? Ya nggak bisa dipakai. Yang kita lapor yang genap. Nah, saya kembalikan ke poin B ini. Poin B itu ada 14 butir dengan subbutirnya. Jadi tidak hanya mengajar saja yang kita pakai, membimbing, menguji, dan kegiatan mahasiswa dan yang lain-lainnya. Ya, jadi mohon Bapak Ibu bisa mencermati ini ya supaya kita bisa memahami bahwa aktivitas di B itu tidak hanya mengajar. Maka ada aktivitas yang lain yang bisa dipakai digunakan. Ya, kalaupun tidak pada genap yang kemarin, mohon ini bisa juga dipikirkan untuk semester ganjil nanti. Yang 1/4 plus ada sub-sub butir-butirnya ya. Jadi di pelaksanaan pendidikan itu tidak hanya mengajar, tapi membimbing, menguji kegiatan, ada banyak lagi ini bisa dilihat di sini. Ini aktivitasnya yang bisa kita gunakan untuk memenuhi poin B, pelaksanaan pendidikan. Ya, lanjut. Nah, ini yang C. C apa? Pelaksanaan penelitian. Ada 9 butir di sini dengan sub-sub butirnya. Paling tinggi berapa? 10 SKS dan 12 SKS itu merancang karya teknologi. Ya, jadi yang kanan itu SKS-nya. Kenapa ada sekian sampai sekian SKS? Karena di dalam poin itu ada sub-sub butirnya. Ya, saya tadi menyampaikan, saya tidak bisa menuliskan satu-satu di dalam ini, terlalu panjang PPT-nya, sehingga itu bisa dilihat di dalam rubriknya. Nah, saya kembali ke sini juga. Kalau ada pertanyaan, loh, dulu kan ada proposal bisa di semester ganjil, lalu laporannya genap, sekarang nggak bisa. Di dalam sister tidak ada seperti itu. Jadi semua yang dilaporkan yang sudah selesai. Nah, kalau di semester ini belum selesai penelitiannya, ya nanti dimasukkan saja laporannya di semester ganjil 2001-2002. Nanti kan kita nggak punya dana penelitian. Nah, kalau kita lihat di poin C pelaksanaan penelitian, kan tidak semata-mata hanya dana hibah dari fakultas. Itu Bapak kan bisa dengan publikasi, bisa dengan seminar, bisa dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi tidak mungkin akan kekurangan gitu loh. Dengan hanya mengandalkan dengan dana hibah tadi. Jadi yang lain itu bisa dipakai, bisa digunakan. Ya kalau ini belum, mohon semester depan lah ini dipertimbangkan atau dipikirkan kegiatan. Ya, jadi ini ada 9 butir di C pelaksanaan pendidikan, di masing-masing itu ada sub butir-butirnya. Ya, menulis buku dan sebagainya. Nah, ini di poin D pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ada 7 butir dan masing-masing punya sub butirnya. Sama dengan yang penelitian. Karena ada beberapa pertanyaan mereka terlalu mengandalkan pada dana pengabdian yang dari DIPA. Padahal aktivitasnya bisa dengan yang lain-lainnya. Gaji narasumber, ya, itu kan. Dan sebagainya. Ini ada sub-subnya, nanti bisa dilihat. Ya, berperan aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah bisa dimasukkan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Ya, jadi tidak terbatas saja pada aktivitas kegiatan pada dana DIPA, ya, pengabdian dana DIPA. Tapi banyak lagi yang bisa dilakukan. Dan ini di pelaksanaan pendidikan. Jadi saya kembali tadi yang poin
B, C, dan D yang ada warna-warna ini, itu yang perubahan-perubahan yang berkaitan dengan kampus Merdeka Belajar. Maka ada SKS-nya yang besar-besar. Karena apa? Melayani mahasiswa. Membawa mahasiswa keluar magang, ke industri dan sebagainya, itu mendapatkan SKS besar-besar. Membimbing menguji kecil ya, tadi saya sampaikan, membimbing menguji disertasi S3 saja 1,33 nilainya. SKS-nya. Membimbing S1 0, berapa kalau nggak salah. Ya. Nah, kemudian yang E ini yang pelaksanaan penunjang. Ini juga ada 10 butir dan masing-masing juga ada subbutirnya. Yang setara dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Menulis buku di SLTA boleh nggak boleh? Itu ada SKS-nya 5 secara nasional misalnya. Ya, jadi ada aktivitas-aktivitas yang bisa digunakan. Nah, saya juga menyampaikan ke Ibu Bapak yang ada di sini, kalau ada kegiatan-kegiatan SK yang Ibu dapatkan atau publikasi yang lain, mohon segera diuploadkan di sistem. Ya, jangan menunggu supaya disimpan di sana saja. Sistem itu ibaratnya kayak lemari kan, untuk menyimpan apa, masukkan saja. Ini linknya ini, masukkan dokumennya ini dan sebagainya. Sesegera mungkin. Ya, jangan ditunda. Nanti kalau jangan ribet karena aktivitas yang Ibu Bapak dapatkan di semester kemarin ya kita gunakan di semester itu. Nanti kalau diganjil ada kegiatan mulai Agustus sampai Desember, ya nanti harus dilaporkan di semester itu kan begitu. Tidak bisa kita pakai yang sekarang untuk yang ke depan. Bahkan kita tidak bisa mengambil aktivitas kegiatan apapun pada semester sebelumnya. Ya, karena kita waktu upload di sistem kan sudah tertentu. Kalau publikasi kan diminta tanggalnya, diminta bulannya, diminta tahunnya kan. Ya sudah ngelingnya di tahun-tahun itu. Kan tidak bisa mengambil tahun yang sebelumnya. Seperti halnya nanti mengajar, membimbing, menguji. Itu bicaranya kan periode semester. Nah, itu saya menyarankan, tadi juga saya menyarankan, mohon para feeder yang ada di jurusan prodi atau fakultas segera menguploadkan aktivitas kegiatan Ibu Bapak yang ada di semester genap kemarin, terutama di pendidikan, mengajar, membimbing, menguji, dan aktivitas kemahasiswaan yang lain yang belum terikut laporkan. Nanti pengisiannya waktu layanan, upload dokumen-dokumennya, tapi aktivitasnya kita tidak bisa mengisi, yang bisa mereka mengajar S1, S2, S3 misalnya, yaitu tolong dilaporkan dan videonya segera untuk mengerjakan kegiatan itu. Ya, jadi ini tadi yang B sampai E berkaitan dengan kampus Merdeka Belajar. Oke. Nah, sekarang ini yang berkaitan dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi. Ada 8 indikator ini, tetapi yang berkaitan dengan rubriknya itu 2 sampai 8. Ya, karena yang pertama kan lulusan. Ya sudah lulus ya, nggak bisa kita apa-apakan lagi. Nah, 2 sampai 8 ini yang poin kedua itu berkaitan dengan kualitas lulusan. Jadi mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, magang, kemudian yang lain-lain, misalnya begitu. Nah, ini melayani mahasiswa. Kemudian yang kualitas dosen dan pengajar, dosen berkegiatan di luar kampus. Jadi berdasarkan PO BKD yang baru, dosen itu boleh berkegiatan di luar kampus. Boleh mengajar di luar, dalam arti mengajar di luar kampus ya bukan mengajar di luar ruangan, tapi mengajar di luar kampus asalkan dosen bersangkutan itu ditugaskan pimpinan. Jadi Bapak atau Ibu mengajar di kampus lain, asal ditugaskan boleh digunakan. Bapak Ibu menjadi penguji eksternal, S3 dari mana? Bisa, dilaporkan saja. Asalkan ada surat permohonannya dari sana, barangkali ada juga surat barangkali dari pimpinan menugaskan juga bisa. Nah, itu bisa dipakai. Ya. Terus kemudian praktisi mengajar di dalam kampus, mengundang praktisi dalam kampus. Kemudian hasil kerja Bapak Ibu digunakan masyarakat nasional maupun internasional. Itu kualitas dosen dalam mengajar. Kemudian yang 678 itu berkaitan dengan kurikulum. Yang 6 program studi bersama dengan mitra kelas dunia, yang ke-7 kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Sekarang kecenderungannya diminta metode belajarnya itu berdasarkan kasus. Ya. Jadi berdasar kasus-kasus, proyek kasus dan sebagainya.
Kemudian program studi berstandar internasional, ini akreditasi dan sebagainya. Jadi nanti saya jelaskan setelah ini matriksnya keterkaitannya, bahwa rubrik itu berkaitan dengan kampus Merdeka Belajar yang pertama tadi saya jelaskan, yang A sampai D tadi, kemudian ini yang berkaitan dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi. 8 tadi, tapi yang bisa kita pakai hanya 7 dalam arti 2 sampai 8. Nah, ini matriksnya. Yang sebelah kiri itu adalah indikator kinerjanya. 1, lulusan kan, ya sudah, kita nggak bicara itu karena sudah lulus. Yang kedua adalah presentasi lulusan. Nah, di indikator nomor 2 ini ada di dalam rubrik di mana? Di poin B. Di butir 3, butir 6, butir 13. Jadi indikator kinerja 2 ini ada di rubrik pelaksanaan pendidikan di butir 1, 6, dan 13. Yang kanan SKS-nya tadi sudah ada. Nah, lalu kegiatannya apa dosen? Membimbing PKN, membimbing KKN, membimbing kegiatan mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa berkegiatan dalam kampus belajar Merdeka Belajar kampus Merdeka misalnya. Nah, semakin banyak ini, lalu jumlahnya akan mendukung indikator kinerja dosen, akan mendukung indikator kinerjanya fakultas, akan mendukung indikator kinerjanya universitas. Jadi ini yang diminta jumlahnya banyak. Yang kanan sebelum SKS ini adalah yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Yang berkaitan dengan apa? IKU tadi, indikator kinerja utama yang ada di dalam nomor 2. Indikator kinerja nomor 2. Jadi indikator kinerja nomor 2 itu rubriknya ada di pelaksanaan pendidikan, ada di butir 3, 6, dan 13. Isinya apa ini? Jadi ada poin-poin dalam rubrik yang langsung berkaitan dengan indikator kinerja perguruan tinggi. Kemudian ada poin-poin dalam rubrik yang berkaitan dengan kampus Merdeka Belajar. Ya, nah, sekarang kita bicara yang berkaitan dengan indikator kinerja utama. Nah, indikator yang ketiga yaitu persentase dosen yang berkegiatan tridharma di dalam kampus GS ini misalnya, itu ada di pendidikan, ya, B tadi 12, 13, dan 186 kalau tidak salah di atas, dan satu lagi ada di dalam pengabdian masyarakat. Jadi indikator kinerja nomor 3 itu ada di rubrik PKD poin B, pelaksanaan pendidikan, dan ada satu yang di poin D, pengabdian masyarakat. Nah, ini aktivitasnya. Mengikuti kegiatan data sharing, membimbing mahasiswa berkegiatan dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, terus kemudian membimbing mahasiswa dalam produk-produk saintifik, itu bisa nasional, internasional. Jadi ini aktivitas kegiatannya, semakin banyak yang akan menunjang indikator kinerjanya. Semakin banyak indikator yang menunjang IKU-nya pasti. Yang nomor 3, tadi 1, 2, dan 3. Lanjutkan. Ya, cepat. Ini masih ini yang keempat. Jadi indikator kinerja yang keempat. Ya, ada di mana? Ada yang di poin A, pendidikan. Yaitu tadi yang lulus doktor dan sebagainya, yang 12 SKS. Ada di poin B, pelaksanaan pendidikan di indikator nomor 14. Jadi kalau Ibu Bapak melakukan kegiatan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi di atas 960 jam, SKS-nya bisa 12. Tapi kalau hanya sertifikasi profesi internasional 10 SKS, nasional 6 SKS, itu tergantung jamnya. Semakin panjang, semakin harinya juga panjang, sampai berbulan-bulan, berarti SKS-nya semakin tinggi. Kemudian merekrut dosen, pengalaman kerja di kategori organisasi yang diakui Kemendikbud dari profesi, itu bisa 6 sampai 10 SKS. Nah, ini yang diminta jumlah. Tadi sama yang indikator 2, 3 tadi, jumlahnya. Semakin banyak jumlahnya yang dilakukan dosen, ya pasti akan meningkatkan indikator kinerja dosennya, fakultasnya, universitas.
Ya, ini berkaitan dengan yang 4. Nah, ini indikator yang kelima ada di poin C, penelitian. Jadi Ibu Bapak misalnya mendiseminasikan dalam publikasi ilmiah, dalam buku chapter, dalam buku. Ini sudah ada hitung-hitungannya, paling tinggi 10 di sini. Ya, kegiatan-kegiatan ini yang dilakukan. Kemudian menghasilkan karya inovatif, teknologi, karya seni dan sebagainya, itu bisa sampai 10 SKS. Jadi indikator kinerja nomor 5 ini ada di pelaksanaan penelitian butir 1 C ini ya, dan butir 7 untuk nomor 5 ini. Ini sudah berkaitan dengan indikator kinerja perguruan tinggi nomor 5. Masih di nomor 5 ada juga yang berkaitan dengan indikator kinerja 5 ini berkaitan dengan rubrik penelitian di butir 2. Menyebarluaskan pemikiran dan diseminasikan dalam seminar. Ya, kalau terindeks Imago Scopus ya 7,5. Kalau ada penelitian Bapak Ibu kemudian disebarluaskan melalui majalah surat kabar nilainya 0,25, ini paling bawah. Nah, ini semakin banyak ya akan mendukung indikator kinerjanya fakultas dan perguruan tinggi. Ya, jadi ini bisa dilakukan semua. Jadi C itu bagian dari indikator kinerja nomor 5 ada di pelaksanaan penelitian di butir 2. Ini masih di indikator nomor 5, ada di penelitian butir 6, kemudian ada 2 di dalam pengabdian masyarakat butir 2 dan 7. Pelaksanaan pengembangan hasil pendidikan penelitian dapat dimanfaatkan. Nah, itu di pengabdian kan, disebarluaskan ke masyarakat dan industri misalnya. Kemudian mengelola jurnal, itu bisa 2-10 SKS internasional. Jadi yang dimaksud mengelola jurnal ini, Ibu Bapak menjadi editor, dewan redaksi, dan sebagainya. Atau reviewer tetap misalnya. Ini bisa masuk menjadi bagian dari pengabdian di 7. Tetapi kalau nanti misalnya Ibu Bapak diminta menjadi mereview artikelnya, mereview ya, ini kan jadi reviewer tetap. Itu bisa dimasukkan menjadi bagian dari penunjang. Buktinya apa? Ya sudah di print saja undangannya online. Print di print kan itu. Screen katanya. Ya, kemudian bukti artikelnya, kemudian bukti hasil komentarnya apa? Diuploadkan ke dalam sistem. Itu masuk penunjang. Tapi kalau ada SK datang dari perguruan tinggi, Ibu Bapak menjadi bagian dari jurnal tersebut, ada SK-nya resmi, itu masuk ke dalam pengabdian masyarakat. Bisa nasional, bisa internasional. Tapi kalau diminta mereview artikel, itu bisa dimasukkan di dalam bagian dari penunjang. Itu di sister ya, memasukkannya di sister. Nah, kemudian yang terakhir dari indikator kinerja ini 678, yang 6 itu ada di pengabdian nomor 1, kemudian yang indikator nomor 7 ini ada di pelaksanaan pendidikan butir 1, kemudian yang ke-8 ini ada di penunjang butir 1. Ya, jadi merencanakan atau menjadi bagian dari tim kemitraan antara perguruan tinggi dengan kelas dunia misalnya, itu masuk ke penunjang. Terus kemudian mengajar, itu masuk ke dalam pendidikan. Jadi nanti mengajarnya, penghitungannya itu otomatis dalam sister. Jadi pembaginya tetap 16, tidak dibagi 14. Jadi kalau Ibu Bapak datang 5 kali, SKS-nya 3, ya nanti 5/16 kalikan SKS-nya. Otomatis, ya. Otomatis dia akan menghitung seperti itu. Tidak dibagi 14, tapi pembaginya 16. Itu kinerja. Kalau beban kerja itu, bebannya berapa? Oh, saya 8. Tapi kenyataannya di akhir saya datangnya 5. Nah, itu kinerja saya. Berarti 5/16 kalikan SKS-nya. Jadi beda ya, beban kerja dengan memang pengisiannya itu sebaiknya di awal semester ngisi, di akhir diisi gitu loh. Tapi ya ini nggak memungkinkan, nanti kan tambah ruwet lagi. Ini aja sudah ruwet ya diisikan, sehingga ya sudah diisi di akhir saja, biar sama semua gitu. Karena memang harus ada perbedaan ya antara
rencana dengan yang direncanakan. Nah, kemudian yang E berkaitan dengan 8 ini merencanakan atau menjadi bagian dari tim akreditasi misalnya. Tingkat internasional, kepanitiaan itu bisa masuk ke penunjang. Ya, jadi saya menjelaskan poin 2 sampai 8 itu sudah berkaitan dengan rubrik. Nah, di poin-poin ini. Kemudian di kampus Merdeka Merdeka Belajar sudah juga berkaitan dengan rubriknya ini. Ya, jadi ini penjelasan yang berkaitan dengan rubrik. Nah, sekarang ini yang berikutnya yang penting. Jadi saya berharap nanti Bapak Ibu ya harus M, memenuhi syarat undang-undang. Apa M itu? Ya lulus tadi. Bukan T ya. T itu kan tidak memenuhi syarat undang-undang. Nah, bagaimana prosesnya yang memenuhi syarat laporan ini? Kalau kita dosen biasa, maka pendidikan dan penelitian di poin A, B, C-nya ini harus sama atau lebih besar dari 9 SKS. Tidak boleh kurang dalam 1 semester dan tidak boleh kosong. Jadi pendidikan dan penelitian kalau dijumlah itu paling kecil 9. Lebih ya nggak apa-apa. Kemudian di pengabdian dan penunjang harus ada isinya. Sehingga jumlah totalnya dalam semester genap nanti antara 12 sampai 16 SKS. Ya, paham ya? Jadi itu 12 sampai 16. Untuk dosen seperti biasa saya itu ya harus memenuhi ini 12 sampai 16. Nah, kalau ada dosen yang ditugaskan dari rektor sampai ketua jurusan, maka dosen tersebut hanya melaksanakan tridharma pendidikan saja. Ya, paling kecil atau sama dengan 3 SKS, tidak boleh kurang dalam 1 semester. Kalau lebih ada batasannya 3 sampai 16 SKS. Nah, penelitian pengabdian penunjang itu tidak boleh boleh kosong. Boleh kosong itu maksudnya boleh diisi juga, tapi kalau harus kosong, nah itu tidak boleh diisi ya. Tapi kalau mau diisi ya bisa saja, boleh saja. Ya batasnya 3 sampai 16. Tapi kalau itu tidak isi-isi, kemudian mengajarnya sampai 12 SKS itu diizinkan. Ya. Jadi ini yang kita lakukan nanti, kriterianya harus memenuhi laporan PKD-nya 12 sampai 16 SKS dalam 1 semester. Apa genap 2000-2001. Nah, ini ada tambahan, ya, tambahan baru, ada kewajiban khusus bahwa ASEAN ahli dan lektor ada kewajiban khusus harus menulis buku atau buku tulis atau publikasi. Baik itu ASEAN ahli maupun lektor kepala dalam kurun waktu 3 tahun. Bisa 1 buku, bisa 1 karya ilmiah, dapat sebagai penulis utama atau pendamping. Ya, ini syaratnya harus ada dalam 3 tahun. Harus terpenuhi dalam 3 tahun. Nah, tadi lagi saya juga menyarankan alangkah baiknya kalau misalnya nanti ada hibah-hibah ini atau fakultas-fakultas mengadakan hibah itu bisa menjabatani teman-teman yang ASEAN ahli dan lektor. Ya, termasuk nanti yang lektor kepala dan guru ada syaratnya juga. Nah, kemudian ini akan saya stressing di sini agar begini, buku itu tidak harus ditulis sendirian, jangan ditulis sendirian, harus ditulis rombongan. Ya, jadi kalau buku itu tulis 5 orang, ya nanti kita dapatnya 5. 10 orang ya dapatnya 10. Karena di kewajiban khusus itu tidak dihitung SKS, dihitung jumlah. Jadi kalau Ibu Bapak rombongan nulis ber-5, nanti masing-masing ya dapat 1 dalam mengisikan kewajiban khusus ini. Ya, itu menjadi poin penting, sehingga tadi pagi saya menyarankan kalau ini berkenan, ya tadi yang dari lektor kepala sampai guru besar, misalnya ada profesor yang nulis buku, bisa nggak dia mengajak yang ASEAN ahli dan lektor menjadi bagian dari bukunya. Nanti yang ASEAN ahli lektor kepala waktu nulis buku atau nulis publikasi bisa ngajak yang lainnya. Nah, sehingga siklus 3 tahunan ini mungkin bisa terpecahkan gitu loh, tidak menjadi masalah besar. Ya, ini saran ya, saran itu bisa dipenuhi atau tidak ya kalau memang berkenan gitu. Maksud saya kalau nulis ya rombongan bisa ngajak temannya paling tidak 1 jurusan atau 1 lab. Kalau buku mungkin bisa antar fakultas silahkan saja. Tetapi kalau bisa jangan ditulis mandiri, sendirian. Ya kan ini dapatnya 1. Tapi kalau 1 buku ditulis 5 atau 4 orang, kita dapatnya bisa banyak.
Ya 4 itu ya. Karena tadi pagi saya sampaikan juga ke Pak WR2 bahwa kalau kita lihat di Sinta, posisi kita itu ada di nomor 2 setelah Universitas Andalas. Dalam publikasi buku di Andalas itu jumlahnya 1884, kita 1871, kan tinggal sedikit. Nah, kalau ini bisa terpenuhi, berarti semester depan atau berikutnya kita sudah bisa di atasnya. Gitu, ya. Jadi ini saran saja ya, kalau ada yang lektor mau publikasi, yang ngajak yang asisten ahli atau yang lektor yang lain, atau ngajak yang profesor barangkali. Nah, mungkin yang profesor saya tadi pagi menyampaikan kalau bisa ngajak yang asisten ahli atau lektor dalam publikasi atau bukunya. Nah, sudah saling mengisi. Jadi tidak setiap dosen nulis buku, ya, bisa saling mengisi dari bagian-bagian itu. Ya ini kalau berkenan. Kalau nggak berkenan ya tidak apa-apa. Ini kalau berkenan. Nah ini untuk yang lektor kepala dan pegawai ini perlu saya jelaskan ya, karena ini sudah tadi pagi ini syarat yang harus dipenuhi 3 dan sebagainya. Oke, saya ke sini dulu. Nah, penilaian kewajiban khusus ini dimulai sejak TMT. TMT-nya Bapak Ibu jadi lektor, asisten ahli, kapan itu dihitung. Jadi kalau ada TMT-nya itu misalnya 1 November 2014, maka menghitungnya ya 14, 15, 16, 17. Lalu 17, 18, 19, 20. Lalu 20, 21, 22, 23. Maka kewajiban khusus ini harus terpenuhi di akhir 2023. Kalau turunnya pas April 2007, ya sama. 7 sampai 10, 10 sampai 13, 13 sampai 16, 16, 19, terus 21 sampai 24. Sehingga, ini saya jelaskan, semua kegiatan-kegiatan Bapak Ibu yang sudah ini diakumulasikan sudah memenuhi kewajiban khusus. Jadi kalau ada penelitian pengabdian buku ditulis dari 2018 ya nggak bisa kita pakai. Karena itu sudah dianggap memenuhi kewajiban khusus periode TMT itu. Ya, kalau dulu dalam SIADO itu masih ada dan bisa dipakai karena masih ada berlaku, tetapi di rubrik yang baru tidak ada masa berlaku. Semua aktivitas yang kita lakukan di semester genap 2000-2001 yang dilaporkan. Tidak bisa yang 2014 dipakai. Nah, kalau begitu kan nanti akhirnya menunggu. Wah, ini masih bisa saya pakai 2-5 tahun lagi. Kalau gitu saya nggak usah neliti tulis buku yang nunggu. Nah, kasihan fakultas dan universitas dengan IKU-nya tadi. Kan tadi nggak produktif. Indikator kinerja utamanya tadi. Itu kan yang diminta. Berapa dosen yang banyak nulis buku, yang publikasi, yang itu kan dihitung dari sana. Ya, jadi nanti sudah tidak ada pertanyaan. Jadi yang tahun lalu nggak bisa dipakai. Nah, sudah itu sudah memenuhi syarat kewajiban khusus 3 tahun sebelumnya. Maka kita bicara yang 2020 kan sibuk sampai 2023. Oke, paham ya? Jadi ini yang kita gunakan. Jadi apapun aktivitas yang sudah ya sudah. Kita bicara genap 2001. Aktivitas apapun kita laporkan di situ. Sampai 3 tahun ke depan. Termasuk kewajiban khusus tadi. Kalau bisa dipenuhi di semester ini, silakan. Tidak ya semester berikutnya. Tidak ya berikutnya. Nah, jadi permintaan tadi asisten ahli dan lektor hanya 1 buku ajar atau tadi referensi, ya, buku ajar referensi atau 1 publikasi dalam 3 tahun. Saya rasa bisa dalam 3 tahun. Ya, bisa buku, bisa publikasi ya. Tapi kalau yang profesor tadi syaratnya wajib ini nggak bisa ini karena syaratnya buku dan harus itu dalam 3 tahun. Ya, lektor kepala 3 publikasi tadi atau 1. Ini buku dan 3 itu atau buku dan 1. Tapi kalau yang asisten ahli yang ini itu kan bisa buku ajar, bisa buku atau publikasi dalam 3 tahun, 1 saja. Terasa itu bisa dipenuhi. Oke, berikutnya. Nah, untuk memenuhi ketentuan tersebut, pelapor kewajiban khusus ini tidak dilihat. Jadi kewajiban khusus itu tidak ada SKS-nya. Di luar 12 sampai 16 SKS, di luar itu. Ya. Jadi jumlah. Kalau bukunya 2 ya 2. Publikasinya 5 ya 5. Jadi dihitung jumlahnya. Dalam kurun waktu 3 tahun tadi. Ya, supaya kita bisa paham. Jadi ini tidak dihitung. Kalau misalnya kita punya publikasi, kalau mau dipakai 12
16 SKS ya dihitung, ada penghitungannya. Tetapi kalau dipakai kewajiban khusus ya tidak ada penghitungannya karena jumlah. Ada perubahan baru, nanti bisa dilihat di dalam rubriknya, menghitungnya tidak 60-40%, 50-50. Nanti bisa dilihat saja di rubriknya, itu bisa lihat. Ini perbedaannya. Nah, kemudian ini tambahan saja tadi yang pagi saya sampaikan, kalau ada yang pensiun, mungkin yang kalau ini kan belum, ya kan masih lektor, masih jauh. Kalau lektor kepala atau guru pensiun, ya sudah selesaikan sampai pensiun, otomatis nanti kewajiban khususnya akan berhenti. Nah, sesuai dengan pangkalan data dari dikti tadi. Otomatis. Ya, otomatis. Nah, ini adalah data portofolio pengisian BKD. Jadi gini, data-data itu bisa kita isikan melalui sistem, bisa melalui feeder, dan kita ambil, kita import ya dari Sinta dan Simrit Tapnas. Kalau yang pendidikan itu feeder yang isi di sistem. Itu operatornya. Sehingga yang S2, S3, S1 ya harus diisikan. Feedernya ini ada kerja keras. Ada kebanyakan yang sudah diisikan itu yang S1, tapi yang S2, S3 belum diisikan. Ini feeder, operatornya jurusan harus mengisikan ini. Nah, kemudian yang pelaksana pendidikan dan pengabdian itu memang bisa diimpor. Kalau Ibu Bapak mengimpor dari Sinta atau Simrit Tapmas, itu hanya judulnya saja. Dokumennya nggak bisa. Karena sistem di Sinta itu kan hanya nama dokumen, tidak upload dokumen, nama kegiatannya maaf. Tapi kalau di sitter, nanti setelah Ibu Bapak import harus upload dokumennya. Tetapi kalau mengeksekusinya dari sitter, ya sudah tuliskan di situ, dokumen diuploadkan. Ya, kemarin saya menjelaskan seperti itu. Jadi kalau kita import dari Sinta, kita nggak bisa mengupload dokumen, harus nanti lewat sister dokumennya. Kecuali kalau Ibu Bapak uploadnya lewat sister, nah nanti dokumennya masuk. Penunjang harus lewat sister, nanti dimasukkan lewat sister. Ya, jadi ini asal datanya. Ya, bisa dari sister, bisa dari Sinta, feeder, terutama feeder. Ya, ini yang harus bekerja keras kan harusnya feedernya ini. Nah, supaya aktivitas Ibu Bapak yang dikerjakan di dalam poin pelaksanaan pendidikan, mengajar, menguji, dan membimbing itu juga bisa dimasukkan. Ya, kalau membimbing itu harus selesai ya, tidak boleh dalam proses lalu dilaporkan yang selesai ya. Kalau tidak kan namanya menguji kan, menguji atau menguji proposal, menguji seminar hasil, menguji kelayakan dan menguji ujian. Semua data diambil dari sistem. Nah, untuk riwayat pengajaran, pembimbingan dan pengujian diambil dari PD Dikti yang sebelumnya telah diupload. Jadi kegiatan-kegiatan ini itu yang harus mengupload feedernya. Di prodinya itu loh. Mohon ya, tadi ada laporan yang S1 tapi S2 S3-nya belum masuk. Nah, itu tanggung jawabnya feedernya yang S2 S3 memasukkan. Dilewatkan S1 gimana caranya? Nama kegiatannya. Ya, apabila ada mata kuliah pembimbingan pengujian dan segala aktivitas kemahasiswaan yang tidak diinputkan oleh feeder, dosen harus melaporkannya ke admin. Itu lapor. Karena ada aktivitas kemahasiswaan itu yang tidak terrecord. Ibu Bapak melakukan, tapi tidak terrecord di jurusan. Nah, itu dilaporkan ke feeder untuk mengisikan kegiatannya. Ya, dan yang lain-lain, PKN dan sebagainya. Ya, jadi ini feeder yang mengisikan. Nah, kemudian yang berikutnya, ini adalah aktivitas kegiatan yang bisa diupload oleh feeder. Ibu Bapak nggak bisa kegiatannya. Nanti kita baru bisa upload dokumennya setelah layanan BKD-nya terbuka. Jadi laporan akhir, tugas akhir, tesis, disertasi, kuliah kerja nyata, kerja praktek, bimbingan akademik, aktivitas kemahasiswaan, program PKM, kompetisi, magang, kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek, semuanya ini nanti yang menguploadkan adalah feeder. Atas laporannya Bapak Ibu. Karena ada beberapa aktivitas yang tidak terrecord di jurusan dan fakultas. Bimbing seminar, bimbing yang lain-lain. Nanti laporannya Pak, ini ada medalinya, ya difoto aja medalinya, nanti diuploadkan. Ini ada pialanya Pak, ya foto aja pialanya, nanti diuploadkan itu. Jadi nama kegiatannya, tanggung jawabnya feeder yang mengisikan. Karena kita nggak bisa. Kita hanya bisa upload dokumen buktinya. Nah, ini yang terakhir barangkali. Bukti kinerja dosen yang dilaporkan bisa diunggah melalui portofolio sesuai kegiatan yang dilakukan.
Nah, bukti kinerjanya ya nanti diuploadkan. Namun ada beberapa kegiatan yang perlu diinputkan buktinya di layanan BKD, terutama pada pelaksanaan pendidikan dan lain-lain. Nah, ini yang menginputkan itu feeder, tapi bukti-buktinya, misalnya membimbing, cover, bukti lembar pengesahan, bukti summary atau ringkasannya. Nah, itu nanti yang bersangkutan yang bisa. Setelah itu diuploadkan. Dan setelah layanan BKD-nya terbuka, membimbing, itu yang sudah selesai ya, jadi yang sudah lulus. Menguji, itu bisa menguji proposal, menguji seminar hasil, menguji skripsi, tesis, disertasi. Nah, itu aktivitasnya diisikan oleh feeder, tetapi nanti waktu Bapak Ibu mengisi layanan BKD membuat laporan kinerjanya, itu kita yang menguploadkan bukti dokumennya. Tetapi aktivitas nama-namanya itu feeder yang tanggung jawab. Nah, ini tolong nanti Ibu Bapak kalau ada ini semua laporkan agar dia mengisikan. Ya, konsentrasi ke genap 2000-2001. Karena yang akan kita laporkan kegiatan di situ, bukan sebelumnya, bukan sesudahnya. Memang dokumen itu ya akan kita gunakan pada 4 kegiatan tadi, karena ini bicara BKD, maka konsentrasinya yang genap 2000-2001. Tapi kalau Ibu Bapak punya dokumen sebelumnya banyak sekali, yaitu nanti bisa digunakan untuk satuan kinerja pegawai, bisa digunakan untuk angka kredit. Tapi kalau ini mau digunakan untuk BKD, maka yang kita gunakan adalah semester genap 2000-2001. Gitu. Oke. Baik, saya rasa itu. Terima kasih, Mbak Evi. Baik, Prof. Antar, terima kasih atas paparannya. Mungkin sebelum pertanyaan dan tanya jawab, ada satu pertanyaan di kolom chat, Prof. Bisa saya bacakan dulu sambil monggo Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand. Pertanyaan yang ada di chat dari Kak Beni Hutahayan, apakah kegiatan di BKD ini sama dan sebangun dengan penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional, Prof? Ya, jawab dulu ya. Ya, monggo, Prof. Dokumennya sama, tetapi sisi penilaiannya berbeda, SKS-nya dan cara menghitungnya berbeda. Ya, yang sama itu dokumennya. Tadi di awal saya menjelaskan bahwa dokumen-dokumen yang kita upload itu bisa dipakai untuk BKD, bisa untuk PAK, bisa untuk sertifikasi dosen, bisa untuk SPK. Tetapi masing-masing punya cara yang berbeda. Gitu, Mas. Ya, jadi perbedaannya di situ. Ya, dokumennya sama. Bisa digunakan, hanya menghitungnya yang berbeda cara-caranya. Ya, menghitungnya lewat mesinnya sister gitu loh. Kita nggak bisa. Misalnya ada contoh. Kalau di angka kredit itu kan penilaiannya kan nggak salah 60-40% ya. Tapi kalau di POBN rubrik yang baru itu tidak 50%. Autornya 50%, koresponden autornya 50% penilaiannya. Itu kalau Bapak Ibu menggunakan untuk 12-16 ya. Kalau itu dipakai 12-16, itu menghitungnya seperti itu. Nah, kalau penulisnya lebih dari 2-3 orang gimana? Maka autornya dapat 40%, 40 ya, co-autornya dapat 40%, penulis lainnya itu 20% dibagi jumlahnya. Kok bisa Pak ya? Aturannya seperti itu dalam rubrik. Nah, kita ikuti saja seperti itu ya. Jadi saya kembalikan dokumennya sama antara PAK dan BKD, tetapi cara menghitungnya dan penggunaannya itu yang berbeda. Itu saja. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama, Mas. Ya, terima kasih, Prof. Monggo silakan Bu Mufatihatul Farihah. Ya, baik, terima kasih Bu Evi. Prof, pangapunten, saya Ika dari Fakultas Hukum. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan BKD ini, Prof. Yang pertama itu di rubrik yang tadi sekilas saya baca itu ada terkait dengan penelitian, terutama ini karena memang sebagian besar penelitian itu kan hibah dan lain sebagainya itu ditandatangani setelah
bulan-bulan Maret gitu kan ya Prof, sehingga laporannya selalu di akhir. Nah, ini tadi sekilas saya baca itu ada laporan kemajuan yang bisa dilaporkan. Nah, kebetulan kan insya Allah bulan Agustus ini kan sudah mulai ada laporan-laporan kemajuan yang dilaporkan. Meskipun di situ ada catatan bahwa SKS-nya adalah 50% dari SKS. Nah, berarti apakah kemudian itu bisa kita laporkan, Prof? Jadi semester genap ini kita laporkan laporan kemajuan, kemudian semester ganjil nanti kita baru laporkan laporan akhir. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, tadi terkait dengan syarat khusus. Nah, syarat khusus itu kan salah satunya jurnal. Untuk saya masih asisten ahli, syarat khususnya jurnal atau buku. Nah, semisal Prof, jurnal ini kemudian saya laporkan untuk sebagai hasil penelitian. Jadi jurnalnya sudah saya klaim untuk laporan penelitian. Apakah jurnal yang saya klaim tadi untuk bagian dari penelitian, ini juga bisa saya klaimkan untuk syarat khususnya, Prof? Jadi contoh saya hanya punya satu jurnal ini, kemudian sudah saya masukkan di hasil penelitian yang terpublikasi, sehingga kemudian BKD untuk penelitian sudah ada isinya. Tapi kemudian syarat khususnya apakah ini juga bisa saya klaimkan dari satu jurnal itu, Prof? Itu mungkin itu dulu, Prof. Terima kasih. Itu, Prof. Untuk yang pertama saya melihat ya 50% kalau nggak salah ya. Ya Ibu ikuti saja yang ada di dalam rubrik, ya itu bisa. Yang tadi ditanyakan yang pertama, saya melihat sepintas bahwa ada aktivitas yang bisa terpenuhi 50%, ya. Kalau nggak salah begitu ya, ya nah, itu penuhi. Yang kedua, jadi begini. Yang kedua itu kalau sudah kita gunakan aktivitasnya di dalam memenuhi 12-16, ya tidak bisa kita pakai untuk kewajiban khusus. Ya, nanti sama kan ngitungnya. Jadi yang digunakan untuk kewajiban khusus, misalnya begini, Ibu banyak jurnal misalnya, nah ya, ada beberapa jurnal. Kemudian syaratnya adalah publikasi satu, ya sudah satu dipakai untuk kewajiban khusus. Nanti yang sisanya bisa masuk ke sana. Nah, publikasi-publikasi itu sebenarnya, ya, kan tidak hanya bisa kita dapatkan dari semata-mata hasil penelitiannya Ibu, tapi Ibu kan bimbing S2 mungkin S1. Nah, mohon itu diminta untuk bisa publikasi. Kan syaratnya tidak harus jadi penulis pertama, Bu. Gitu, untuk asisten ahli dan lektor itu kan tidak harus dari penulis pertama. Jadi saya mensupport di sini agar ibu bapak yang lainnya itu mensupport bimbingannya yang S1 itu untuk bisa publikasi. Dia nama pertama nggak apa-apa, itu nama kedua yang lain. Itu salah satunya memecahkan masalah. Karena kalau kita terpaku pada penelitian yang dari DIPA, ya itu terbatas. Tadi juga ada yang menanyakan gimana kalau di awal, maka harus dilaporkan di akhir. Karena kinerja itu harus selesai. Kecuali 50% tadi. Ya, itu Bu ya. Jadi yang pertama itu ikuti rubrik, yang kedua tidak bisa dipakai double. Jadi sudah dipakai untuk memenuhi 12-16 harus dipakai lagi di kewajiban khusus nggak bisa. Lah, kewajiban khusus itu kalau Ibu tahun ini tidak punya kan bisa dipenuhi untuk tahun berikutnya Bu. Tidak harus sekarang, gitu. 3 tahun itu kan dalam 3 tahun harus dipenuhi itu tidak bisa. Ya kalau tahun pertama ada ya monggo. Kalau belum ada, ya mungkin nanti diberi tahun kedua atau ketiganya. Kata Bu, ya kan berbeda ya, itu berbeda. Antara 12-16 Ibu harus lulus, ya M semuanya, Bapak Ibu yang lain, ada kewajiban khusus. Nah ini dipenuhi dalam waktu 3 tahun. Nah 3 tahun itu mau tahun pertama semester genap atau ganjil ya monggo, mau tahun kedua genap ganjil ya silahkan, mau ketiga monggo saja. Tetapi yang 12-16 itu terpenuhi lulus dulu, M dulu. Itu ya, nanti sebenarnya ada pertanyaan, ini suatu hal yang berbeda, 12 SKS dipenuhi, ada kewajiban khusus, bisa saya penuhi di tahun ini, bisa di tahun berikutnya, bisa di tahun ketiga. Ngaten Bu? Baik Prof, terima kasih. Tanya Prof, dari Pak Royhudin Kajur Akuntansi. Mohon izin, kami bacakan pertanyaan yang di chat dulu. Ada pertanyaan dari Bu Ike. Bagaimana kalau menulis buku di semester genap, tetapi terbitnya di bulan September atau Oktober? Apakah bisa digunakan, Prof? Digunakan untuk semester berikutnya. Ya. Karena begini Bu, waktu Ibu mengisi nanti di sister, itu kan tahun. Diminta mengisi bulan, kadang tanggal, tahunnya. Nah, ngikuti itu. Jadi kalau kita mengerjakannya di genap, lalu baru terbitnya di ganjil, ya kita tahunnya kan tahun ganjil kan begitu. Gitu. Terbitnya kan dihitung ganjil, pembuatnya digenap, nah, maka dihitung ganjilnya sesuai dengan terbitannya. Dia mengatakan tahun berapa, bulan apa.
Nah, itu nanti yang diinputkan ke dalam sistem. Itu Bu. Saya Bu. Terima kasih, Prof. Nggih. Mohon maaf, yang raise hand dulu nggih, Pak. Ada Pak Ya. Ali Mahduri, monggo. Terima Pak Ali kasih Bu. Nggih, makasih Prof Antareja untuk Pak Topik. Saya singkat saja Prof. Nggih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau dosen ngisi apa Pak kuliah tamu Bapak nggih di kampus lain, mungkin cuma sehari tapi durasi 2-3 jam, itu apa bisa diklaim sebagai aktualisasi dosen di luar kampus? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, terkait editor jurnal internasional Bapak, di minggu yang lalu ini sudah saya highlight. Hari ini saya masih struggle mencoba mau menginput nama jurnal internasional yang saya jadi editor dengan SK yang juga sudah difasilitasi oleh fakultas, tapi tetap nggak bisa gitu Bapak ya. Tidak ada opsi, jadi opsinya yang ada tulisnya sangat terbatas itu Prof. Jadi mohon ini klarifikasinya. Yang terakhir, kalau dalam kasus jurnal yang publish tapi bentuknya masih first online Bapak, belum ada volume isu, itu apa bisa Pak diklaim gitu Pak? Karena memang banyak sekali platform jurnal reputasi yang kadang untuk menunggu volume isu itu fix itu harus antri, tapi untuk apresiasi dosen untuk diseminasi biasanya ada fasilitas first online gitu Prof. Terima kasih Pak materi saya. Yeah. Baik, saya jawab yang paling bawah sendiri ya. Kalau yang bawah dicoba saja dulu, karena begini, waktu kita upload di sister itu diminta volumenya, diminta isunya. Nah, gitu loh masalahnya Mas. Ya, itu boleh nggak kosong gitu loh masalahnya. Ya, jadi dicoba saja. Kalau itu boleh dan bisa ya berarti mesinnya bisa menerima itu. Ya. Kalau tidak ya memang harus menunggu. Nah, tadi saya juga mengatakan ke sebelumnya ada 2 hal yang penting. Yang pertama, Ibu Bapak harus memenuhi 12-16 SKS itu agar M. Kemudian ada kewajiban khusus. Nah, kalau di semester ini belum ada kewajiban khususnya yang belum bisa, ya mohon bisa dipenuhi di tahun-tahun berikutnya gitu loh. Oke. Nanti yang lain bisa untuk membantu mengisi yang 12 sampai 16 tadi, akan bisa M gitu maksudnya. Nah, padahal di dalam penelitian itu kan juga tidak hanya publikasi ya, seminar juga bisa dan yang lain-lainnya. Namun itu bisa diperhatikan supaya nanti Ibu Bapak kalau beraktivitas juga bisa menggunakan itu caranya. Dia tidak hanya semata-mata publikasi saja. Nah, kemudian yang jurnal tadi, jadi begini ya, saya juga tadi kurang paham ya. Jadi begini, jurnal editor internasional ada 2 hal begini Mas. Kalau nasional itu kadang-kadang dibuatkan SK oleh jurnalnya atau dekannya atau rektornya, kita sebagai redaktur itu bisa kita pakai. Nah, kalau internasional, coba yang dipakai yang online-nya ada enggak? Gitu loh. Karena ada 2 tadi saya menjelaskan. Tadi ada 2 saya ada 2 menjelaskan. Kalau yang Ibu Bapak sebagai editor atau reviewer atau pengelola jurnal masalah internasional itu bisa masuk ke pengabdian, gitu, pengabdian. Kalau misalnya Bapak Ibu diminta menjadi reviewer artikel, jadi ada satu Bapak menjadi reviewer jurnal A, kemudian jurnal A menugasi Bapak menjadi mereview artikel ini, itu bisa dimasukkan ke dalam penunjang. Lalu buktinya apa? Ya undangannya tadi. Di dalam undangan online itu kadang-kadang tertuliskan kapan disetujui, harus masuk tanggal sekian. Nah, itu nanti bisa diisikan. Oh, sekian tanggal sekian. Buktinya apa? Masalahnya, maaf Prof. Inputnya bukan sakit masalahnya Prof. Sehingga itu kan wajib, kita harus menginput nama jurnal dan itu Iya, betul Mas. Iya, betul. Jadi gini, saya juga mengalami kesulitan. Beberapa saya reviewer jurnal, tapi nggak bisa masuk. Itu masalahnya diktinya itu loh. Saya nggak ngerti apakah jurnal itu ya sudah terrecord di dikti atau belum. Itu yang masalah Mas. Saya paham. Ada beberapa teman juga gitu. Begitu memasukkan penelitian kok nggak bisa, Pak. Padahal Q1, Q2. Ya, karena memang nama jurnalnya tidak ada di listnya dikti, jadi dia harus itu nggak bisa masuk. Nah, saran saya ya itu nggak usah diisikan saja yang itu. Kadang-kadang gitu, coba saja nanti diisi di apa? Tadi saya memasukkan di situ kesulitan, lalu saya masukkan di pengabdian. Itu yang pertama. Nah, kemarin juga ada pertanyaan di penelitian, saya juga masukkan yang skim itu juga nggak bisa. Loh ya Bu, karena Bapak Ibu penelitiannya tidak dari dananya Ristek Dikti, maka kita nggak bisa memasukkan skimnya penelitian gitu loh. Jadi kalau banyak fakultas yang nggak ada kaitannya dengan dikti, maka kita memasukkan skim yang masalah itu kita nggak bisa. Ya sudah dikosongi saja, nggak apa-apa gitu. Ya. Terus kemudian yang ngajar 1 jam tadi, selama Bapak itu ada penugasan dari pimpinan, silakan saja. Yang penting kan itu
Bapak Oke, ditugaskan makasih Prof. mengajar. Siap-siap. Oke. Ya, Terima kalau kasih, ada Prof. penugasan itu bisa dipakai. Lapor ke feedernya Prodi. Saya mengajar di PTN PTS ini loh. Ini buktinya. Dia memasukkan periode ini semester ini, nanti setelah jalan panjenengan bisa memasukkan misalnya apa SK mengajarnya atau surat tugasnya, kemudian nilainya, kemudian berita acara kehadirannya. Ngaten Mas. Nggih. Makasih, Prof. Nggih. Kembali kami bacakan di chat, Prof. Dari Pak Fahrizul Afandi. Jika mendapatkan SK sebagai reviewer jurnal internasional dengan durasi 2 tahun, apakah setiap semester tetap melaporkan SK yang sama dalam sister? Oh iya dong, karena itu menjadi bagian dari kegiatan. Gitu. Kalau tidak nanti nggak terlaporkan. Gitu. Kalau saran saya itu dimasukkan aja nggak apa-apa. Berarti berlakunya 2 tahun. Nanti yang semester itu dimasukkan. Biar SKS-nya ada, nggak tahu Pak. Biar SKS-nya dia masuk. Gitu. Kalau enggak kan berarti kan tidak ada aktivitasnya. Ya. Jadi ada kegiatan SK tadi, mohon itu bisa dimasukkan. Ya ditarik lagi aja. Jadi setiap semester itu harus diisikan. Tidak sekali saja. Gitu. Baik, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari yang raise hand Pak Dewanto Putra. Monggo silakan Pak Dewanto. Baik, terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Antar, terima kasih sudah diberikan kesempatan. Ada setidaknya ya dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Prof. Antariksa terkait dengan yang pertama terkait dengan aspek pendidikan dan yang kedua terkait dengan pengabdian masyarakat. Di aspek pendidikan itu kami di FISIP itu mekanisme pengajarannya satu semester dibagi ke 2 dosen itu ya. Satu dosen pertama mengajar sebelum UTS, satu dosen kedua mengajar setelah UTS. Untuk perhitungan SKS-nya yang model seperti itu bagaimana Prof untuk demikian gitu ya. Yang kedua terkait dengan pengabdian masyarakat di PO BKD Sister tadi ada penelitian, pengabdian dan penunjang tidak boleh kosong. Yang maksudnya tidak boleh kosong itu apakah memang harus terisi tanpa ada batas minimal SKS-nya, yang penting terisi saja, ataukah memang ada batas minimal SKS seperti halnya kalau kita mengisi di Siado tempo hari, Prof. Itu saja mungkin satu lagi, apa kami sebagai dosen ini bisa mendapatkan layanan helpdesk untuk BKD atau tidak? Bagaimana Bu Evi? Ini pertanyaan untuk admin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab dulu ya. Jadi yang pengabdian, jadi begini, 12 sampai 16 itu di poin pengabdian dan poin penunjang itu tidak boleh kosong. Nah, itu tidak ada batasan SKS-nya. Yang penting kalau nanti kita jumlahkan itu antara 12 sampai 16 SKS. Ya, baik. Itu ya pasti. Jadi itu yang dipahami dulu. Ya, nggak tahu ya. Jadi misalnya penelitiannya pengajaran Bapak dapat 9. Oh, tinggal nyari penelitian Bapak SKS. Oh, sudah dapat 11, 12. Nah, nanti tinggal nyari sisanya itu jadi pengajaran. Tapi begini, kalau kita bicara indikator kinerja itu kan apa yang kita lakukan di semester itu harus dilaporkan semua. Kan begitu. Ya. Jadi SKS-nya bisa banyak, yang kita gunakan hanya 12-16, sisanya nanti jadi beban lebih. Itu Mas. Jadi jumlahnya nggak dibatasi SKS-nya, yang penting begitu dijumlah ke bawah 12-16 SKS. Itu sudah terpenuhi 12-16 saja. Silakan. Kemudian yang pertama gini, itu rombongan belajar ya. Kalau dulu istilahnya itu gilir teaching. Nah, gilir teachingnya itu giliran. Tapi kalau sekarang istilahnya rombongan belajar. Jadi menghitungnya nanti otomatis di sister kalau nggak salah. Kalau saya jatahnya 8, ya 8, pembaginya 16 kalikan SKS-nya. Jadi Ibu Bapak nanti mengisi mata kuliah berapa SKS? 2. Bapak Ibu datang berapa kali? 3. Nah, ini dia otomatis menghitung.
mesinnya. Pembaginya 16, tidak bisa ditawar jadi 14, tidak bisa. Ya, itu aplikasi mesin, Pak. Ya, saya juga nggak berani nawarnya, jadi itu 16. Jadi pembaginya 16, mau datang 4 atau 5 kali, dibagi 16 kalikan SKS-nya. Itu otomatis. Gitu, ya. Jadi kalau mau datang 4 kali, 5 kali, berapa kali, ya nanti pembaginya 16, kalikan SKS-nya. Ya, gitu Mas. Baik, terima kasih Prof. Antariksa. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Pak Dewanto, nanti mungkin kalau ada hal-hal terkait kendala, insya Allah teman-teman di fakultas kemarin sudah juga mengikuti sosialisasi PKD. Tapi bila mana masih ada kendala, monggo juga kami terbuka untuk konsultasi di kepegawaian kantor pusat. Juga kemarin di seluruh fakultas oleh WD2 masing-masing juga sudah ditugaskan operator feeder tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Antar, bahwasanya operator feeder juga sangat berperan di dalam laporan BKD Bapak Ibu dosen. Ya. Untuk selanjutnya, monggo Pak Roy. Terima kasih Bu Evi. Monggo Pak Royhudin, tadi ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak, kita sangat tergantung pada feeder. Terus yang ini feedernya setiap fakultas ini, saya tidak tahu. Ini mungkin juga semua dosen belum tahu harus kemana feedernya. Kalau ada yang sesuatu yang dilaporkan. Misalnya untuk saya sendiri, semester ini ada mata kuliah yang belum masuk. Nah, nanti saya nggak tahu ini apakah kewajibannya siapa yang harus menyebarkan feedernya siapa saja. Yang berikutnya ini surat tugas untuk mengajar, Pak. Kalau misalnya di luar PT itu kalau tidak ada apa bisa cukup diganti surat misalnya penugasan dari sana atau harus ada surat tugas dari pihak fakultas. Tuh. Ya, kemudian ada pertanyaan dari teman. Kalau di akuntansi ini kan banyak yang berprofesi sebagai akuntan publik, Pak, punya KAP, punya bekerja di KAP dan seterusnya. Itu kalau misalnya dimasukkan di unsur-unsur tadi, kira-kira apa Pak yang harus dipenuhi bagi mereka? Terima kasih, sekian aja. Baik, terima kasih ya. Saya usahakan bisa menjawab. Yang pertama feedernya itu nanti mungkin dari kepegawaian bisa menjelaskan. Ya ini tanggung jawab. Kalau nggak salah begini. Beberapa waktu yang lalu, pihak kepegawaian itu sudah mengundang mereka untuk sosialisasi feedernya, ya, untuk mengisikan kegiatan-kegiatan Bapak Ibu. Nah, bisa juga kalau ada kegiatan-kegiatan belum terinputkan, maka Bapak Ibu yang bersangkutan bisa menanyakan ke feedernya. Karena ada beberapa kegiatan yang memang dia terstruktur, ya, sesuai dengan kegiatan yang ada di fakultas dan jurusan. Ada juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tanpa melalui struktur jurusan misalnya. Bapak Ibu membimbing mahasiswa secara mandiri misalnya, lalu mendapatkan kejuaraan apa. Nah itu kan harus dilaporkan, karena pihak jurusan kan tidak tahu aktivitas itu. Nah itu mau dilaporkan, ini loh saya melaksanakan ini, tanggal sekian, bulan ini, nama kegiatan ini. Nah, feedernya menginputkan kegiatannya. Nanti kalau layanannya BKD sudah terbuka, Bapak baru menginputkan dokumen buktinya. Misalnya undangannya, misalnya sertifikatnya, misalnya medali atau piala dan sebagainya, itu bisa diinputkan nanti. Ya, jadi Bapak mohon bisa lapor ke feeder. Terus kemudian mengajar. Sini Pak, ada beberapa cara. Memang ditugaskan atau diminta dari pihak perguruan tingginya. Kemudian Bapak minta saja ke ketua jurusan atau dekannya untuk dibuatkan surat tugasnya. Saat itu juga surat saya diminta atau suratnya lebih baiknya minta ke dekan untuk menugaskan, ini juga bisa. Jadi surat itu bisa digunakan. Jadi surat permintaan dari sana kepada Bapak dan syukur kalau diperkuat pihak fakultas menugaskan Bapak untuk mengajar. Nah, itu bisa dipakai Pak surat itu. Nah, itu nanti juga diinformasikan ke feedernya bahwa saya mengajar di sini pada periode semester ini mata kuliah ini. Nah, itu Pak, nanti Bapak baru menguploadkan SK-nya, daftar hadirnya, nilainya itu nanti. Nanti ya Pak Rohidin. Kemudian yang
terakhir itu yang berkaitan gini Pak, kalau saya membaca di rubriknya itu semua aktivitas kegiatan profesi yang diakui. Nah, selama itu diakui oleh kementerian monggo saja. Nah, nanti dipersani saja di rubriknya syaratnya apa yang diminta sebagai bukti. Saya tidak hafal satu persatu ya. Tapi nanti seperti ada nggak itu nanti dipersani saja. Ada nggak syarat-syarat itu? Nah, selama syarat-syarat itu ada, ya coba itu dipenuhi sesuai dengan permintaan. Tapi kalau di dalam rubriknya tadi saya jelaskan, selama itu diakui kementerian, monggo saja. Jadi Bapak Ibu mau ikut sertifikasi, mau ikut kompetensi, nah selama itu diakui oleh kementerian, pelaksananya boleh saja. Nah, itu tertulis seperti itu. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Baik, Prof. Sementara belum ada yang raise hand, kami kembali bacakan di room chat dari Pak Mondre. Jika buku merupakan edisi revisi, bukan buku baru, bisakah dimasukkan di tahun saat terbit atau yang terakhir? Dimasukkan yang terakhir, revisi yang terakhir. Jadi terbit tahun 2018, ada revisi di 2021 atau 2020, ya masukkan yang sekarang, edisi revisinya. Oke, jadi di edisi revisinya. Karena itu dianggap aktivitas kegiatan Bapak di periode ini, di tahun ini. Kalau itu mau dipakai untuk dipakai untuk kewajiban khusus ya di tahun itu. Bukan di tahun 2000 berapa. Kalau 2000 berapa berarti kan belum revisi. Tapi kalau 2018 lalu direvisi Bapak di 2000 katakanlah, ya dimasukkan yang 2000. Yang edisi revisinya. Karena nanti memasukkan tahunnya, disisterkan tahunnya 2000. Bukan 2018. Ya gitu. Bu Evi. Ya, baik Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Ive, ada 2 pertanyaan. Jika buku yang ditulis merupakan edited book menjadi editor, apakah bisa disamakan dengan menulis buku? Kemudian yang kedua, jika menjadi kontributor penulis pada buku edited book, apakah juga bisa diakui untuk kewajiban dosen AA atau lektor? Baik, terima kasih ya. Jadi begini, book chapter ada itu di rubrik ya, ada book chapter, ada apa itu, kontributor atau apa. Jadi bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban khusus, ya. Baik book chapter atau apa itu. Kalau nggak salah tadi di rubriknya ada. Jadi book chapter dan satu lagi tadi itu bisa dipakai di kewajiban khusus. Bisa juga dipakai untuk memenuhi 12-6. Tergantung Ibu nanti mau dipakai di mana. Ini mau dipakai untuk memenuhi kewajiban khusus atau mau dipakai untuk memenuhi yang 12 sampai 16 SKS. Kalau digunakan di 12-16 SKS, cara menghitungnya juga berbeda. Tetapi kalau itu dipakai di kewajiban khusus, Tidak ada suaranya. Halo, Prof. Antar. Mungkin sepertinya terputus ya. Kita tunggu sebentar. Halo, Prof. Antar. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu, sepertinya Pak Prof. Antar masih terputus. Oke, mohon maaf ya. Tadi laptop satunya terputus, saya pakai yang satu yang mohon maaf. Jadi itu book chapter maupun tadi apa? Kontributor ya. Ya, kontributor itu kan sebetulnya kalau book chapter itu kan tiap chapter kita
berkontribusi untuk buku tersebut, dan satu lagi itu book chapter. Nah, di dalam rubriknya juga sudah tertulis ya, dua-duanya ada. Silakan saja kalau itu mau digunakan untuk memenuhi 12 sampai 16 SKS, maka cara menghitungnya juga berbeda. Kalau nggak salah 60-40%, ya nanti dilihat di rubriknya. Tetapi kalau itu mau digunakan di dalam memenuhi kewajiban khusus yang untuk AA dan lektor, maka jumlahnya saja. Ya tidak mengikuti cara penghitungannya yang ada di dalam 12-16. Ya, saya rasa itu bisa dipakai, ya dicoba saja. Ya itu Mbak Evi, matur nuwun. Ya, baik Prof. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang bertanya bisa silakan raise hand. Sementara kami menunggu yang raise hand, kami bacakan pertanyaan selanjutnya di kolom chat, Prof. Dari Pak Ansori, apakah kewajiban dan target tersebut dibebankan sama bagi kami dosen dengan perjanjian kerja atau kalangan profesional yang kami mengajarnya sangat terbatas SKS-nya? Ya sama kan. Ya tidak ada perjanjian khusus ya, karena posisinya kan sebagai asisten ahli atau tenaga pengajar atau lektor, maka bebannya sama dengan yang lainnya. Ya, karena di dalam rubrik juga ada rubrik dan peraturan juga tidak ada perbedaan ya antara yang tadi profesional ya dan sebagainya. Jadi sama, ya, sama. Begitu Mbak Evi. Terima kasih Prof. Kami silakan Bu Wike dari VIA, silakan Bu. Matur nuwun. Pertanyaan saya singkat aja Prof. Kalau kita memiliki buku, Prof, kemudian minimal chapter satu, katakanlah buku itu ada beberapa chapter, 3 chapter. Apakah per chapter itu bisa dipakai untuk setiap semester? Klaim semester, katakanlah semester ini karena genap 2021, berarti ini yang bisa diupload adalah katakanlah chapter 1 dan 2, kemudian semester depan chapter 3, 4 gitu. Apakah boleh seperti itu? Matur. Terima kasih. Saya baru dengar ini malah. Sepertinya tidak bisa seperti itu ya Bu ya. Jadi ya sudah judulnya apa, tahun berapa lah itu yang menjadi bagian, tidak bisa dilepasi satu-satu gitu. Ya, sepertinya begitu. Yeah. Mas sekalian satu lagi nggih, Prof. Saya kan diminta untuk menjadi reviewer jurnal internasional, tetapi sifatnya adalah mereview artikel yang insidental. Dan itu buktinya adalah korespondensi dan sertifikat. Apakah itu bisa dimasukkan sebagai pengabdian menapa di pengajaran atau penelitian? Ngapunten. Begini Ibu ya, itu masuk ke penunjang. Nah, itu masuk ke penunjang ada kan ya penunjang lain ya, itu masukkan ke sana. Nanti buktinya bisa sertifikat, lalu bukti Ibu memberikan komennya, terus kemudian artikelnya. Kemudian mohon bisa di print screen-kan online-nya. Depan kan ada yang bisa udah hanya Ibu review ini, nah itu menjadi bagiannya. Kalau yang di bagian itu adalah Ibu ada SK resmi baik internasional maupun nasional menjadi editor tetap di sana atau reviewer tetap. Tapi yang review tadi kan accidental Bu ya. Beda ya. Itu kalau ada 2, yang satu bisa masuk di pengabdian, yang satu bisa dimasukkan ke penunjang. Nah, Bu. Nggih, matur nuwun Prof. Baik, Prof. Selanjutnya ada di kolom chat. Tapi ini sebenarnya pertanyaan untuk angka kredit nggih dari Bu Sofia. Bu Sofia sudah menulis buku tahun 2017 pada pedoman AK tahun 2017 untuk kenaikan AA buku ajar tidak diakui, syaratnya harus karya ilmiah atau artikel yang dipublish di jurnal nasional minimal terindeks Sinta. Apakah sakit buku tersebut diajukan untuk PAK tahun 2021? Untuk PAK tahun 2021 tetap syarat utamanya adalah jurnal nih Prof. Monggo Prof kalau ada tambahan. Jadi begini, kalau di katakan
kalau itu digunakan untuk BKD, tadi saya sudah menyampaikan, berarti semua aktivitas Ibu, kegiatan-kegiatan Bapak Ibu yang dilakukan di semester tersebut. Entah itu buku, entah itu publikasi, itu yang dilaporkan. Ya, jadi kita tidak bisa melaporkan tahun-tahun sebelumnya, karena itu dianggap sesuai dengan TMT tadi sudah memenuhi. Jadi misal TMT-nya sudah 6 tahun yang lalu, maka kalau ada kegiatan di 3 tahun setelah TMT, ya apapun sudah terpenuhi di situ. Nanti berikutnya 3 tahun terpenuhi. Nah, sekarang kita bicara adalah yang 2001 sampai 3 tahun ke belakang. Oke, jadi kegiatan aktivitas apapun yang dilakukan Bapak dan Ibu maupun penelitian pengabdian yang dilakukan pada semester genap 2021. Seluruh aktivitasnya. Hanya kalau kita bicara di penelitian, di pengajaran, itu kan bicaranya periode, ya, semester genap ganjil. Tetapi kalau kita bicaranya di kewajiban khusus, itu bicaranya tahun. Ya, bukan periode, kalau salah. Jadi memenuhi tahun pertama, apa tahun kedua, apa tahun ketiga, apa 2000, 2001, apa 2002. Itu perbedaannya. Ya, jadi tadi tidak bisa digunakan. Kalau sudah dipakai, tidak bisa dipakai. Ya, kalau dulu di Siado masih bisa, karena ada masa berlaku. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu bersalin di dalam rubriknya nggak ada masa berlaku. 2-3 tahun tujuan nggak ada. Nah, kalau itu diberlakukan, ya nanti nggak memenuhi indikator kinerja utamanya. Kasihan fakultas, kasihan universitas. Berarti nggak ada produktivitas dari dosennya kan? Oh, ini saya masih 2 tahun lagi bisa saya pakai, ya sudah saya tak nggak usah saya tak diam aja gitu. Nah, tadi kan nggak produktif. Oh, kalau gitu saya nggak usah tulis buku karena ini masih berlaku untuk 3 tahun lagi. Nah, karena nggak bisa. Sekarang adalah apa yang kita lakukan di semester itu yang dilaporkan. Nanti diganti juga sama, apa yang dilakukan dari Agustus ini nanti sampai Februari itu yang dilaporkan. Terus berikutnya seperti itu. Nah, itu menunjang indikator kinerja utama perguruan tinggi. Termasuk di dalamnya tadi kampus merdeka Merdeka Belajar. Oke, begitu Bu. Jadi kalau sudah dipakai untuk PAK, sudah ya sudah. Oh, itu kan 2017, gitu. Enggak bisa dipakai untuk sekarang. Ya sekarang nanti yang kegiatan yang tahun 2000 atau 2001. Oke, gitu Mbak Edwin. Ya, terima kasih Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Khoirul Rusdi. Apabila pengangkatan JTT di tengah semester untuk mengisi BKD ikut yang mana, Prof? DPT itu apa ya? Dosen? Tugas tambahan, Prof. Jabatan tugas tambahan. Nah, di tengah-tengah jalan atau di tengah semester, Prof. Jadi dilaporkannya di sekarang, mengisinya sekarang atau yang seperti apa gitu, Prof? Atau mungkin kalau Pak Khoirul ada, monggo Pak Khoirul bisa langsung. Ya, semisal kan untuk pengisian ini kan mulai Februari, semisal pengangkatannya nanti di bulan April, itu gimana, Prof? Ya, kita ngisinya sesuai dengan dosen tanpa tugas tambahan atau dengan tugas tambahan yang tadi terkait sama SKS pendidikan, penelitian, dan lain-lain. Oke, niku Prof, nonton. Gini, kalau misalnya turunnya setelah Februari, ya masih, ya kita ikut yang anu saja, berapa? Yang tugas tambahan saja. Ya, misalnya SK-nya turun setelah Februari, Februari itu masih berjalan sampai Maret ya, atau April. Kemudian kita sudah tidak ada tugas tambahan. Nah, maka sebaiknya bisa mengikuti yang tugas tambahan tadi. Jadi hanya melakukan kegiatan pendidikan yang tidak SKS tadi. Ya, karena di tengah-tengah sulit ya tuh nanti kalau kita ngubah itu. Ya, jadi masih ikut saja itu yang tugas tambahan saja. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Eni Sugiharyanti. Dalam rubrik terdapat poin A, yaitu pendidikan yang dinilai 12 SKS. Sedangkan kewajiban kita dalam BKD adalah memenuhi 12 sampai 16.
apakah itu berarti pemenuhan yang 4 SKS diambil dari kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang? Bagaimana kalau kemudian hasilnya lebih dari 16 SKS? Terima kasih, Prof. Bukan beda ya. Yang A itu yang mendapat gelar doktor. Yang dia lulus doktor dapat sertifikat itu dihitung 12 SKS memenuhi itu. Sehingga bagi teman-teman yang tugas belajar kan harus mengisi 12 SKS tadi. Ya. Beda dengan yang 12 sampai 16. Sehingga ya kita mulainya dari nol. Jadi misalnya bukan 12 tadi tidak ikut, 12 SKS di atas tadi itu sebagai kalau yang bersangkutan mendapatkan sertifikat atau gelar doktor itu setara dengan 12 SKS. Sudah. Nah, kemudian di dalam program BKD ini kan ada mengajar, ada apa namanya meneliti, kemudian ada pengabdian, ada ya itu harus dipenuhi antara 12 sampai 16. Nah, kalau lebih gimana? Ya dimasukkan saja di dalam sisternya. Nanti waktu kita mengisi layanan BKD kita klaim kita ambil yang 12 sampai 16 SKS. Misalnya nyimpen di situ sebagai beban lebih. Ya. Kalau saya mendengar waktu sosialisasi itu, sekarang SKS berapapun yang ada di semester itu yang diajarkan, ya dimasukkan semua. Hanya yang kita gunakan untuk BKD 12 sampai 16. Dan sisanya kemana? Sisanya dijadikan beban lebih. Kan dapat reward, dapat remunerasi kan Pak Ibu. Ya, itu maksudnya. Nah, jadi beban lebihnya itu di situ letaknya. Bukan 12 SKS tadi, bukan beda. Kan ada pendidikan 12. B itu namanya pelaksanaan pendidikan. Apa? Mengajar, menguji, membimbing, dan yang lain. Itu pelaksanaan pendidikan. Kalau pendidikannya, dia mendapat gelar doktor dan sebagainya, itu 12 SKS. Bagi yang tugas belajar dan sebagainya. Ya, gitu. Baik, dan itu mudah-mudahan bisa memperjelaskan. Baik, Prof. Pertanyaan selanjutnya. Pada semester genap tahun 2020 dan 2021 ini saya mendapat SK lektor pada bulan Mei untuk pengisian BKD. Karena dimulai dari bulan Februari sampai Agustus, perhitungannya bagaimana? Dari Bu Dewi, FIB, Prof. Berarti kan 2000 ya, Bu ya? Mei 2000 ini ya? 2021. Nah, 2021. Yang hitungnya 3 tahun ke depan. 2021, 2022, 2023, 2024 nanti. Untuk memenuhi kewajiban khususnya. Nah, melaporkannya wajib melaporkan. Tapi untuk memenuhi kewajiban khususnya itu nanti dihitung dari 2021, 2022, 2023, 2024. Nanti kewajiban khususnya itu harus terpenuhi di 2024. Itu. Oke, kan baik. 3 tahun. Ada pertanyaan dari Pak Bayu Indra, sepertinya sudah terjawab oleh Prof. Antar barusan, Pak Bayu, bahwasannya untuk kewajiban khusus bisa 3 tahun ke belakang, Prof. Ya. Jadi meletakkan kewajiban khusus itu kan 3 tahun. Kalau Bapak punya mau diletakkan di tahun pertama semester ini, monggo. Kalau tidak, belum ada semester berikutnya, monggo. Kalau tidak di akhir kan ya mau itu nanti yang mencatatkan dari anunya sistemnya dikti otomatis. Ya, yang menentukan itu kan dari mereka. Ya. Tapi 12, 16 itu dipenuhi supaya M. Itu maksudnya. Maka perbedaannya kan di situ. 12 dipenuhi, sampai 16, tapi ada kewajiban khusus. Nah, monggo mau dipenuhi semester ini. Kalau sudah ada, ya silakan. Kalau belum ada, direncanakan semester berikutnya, ya monggo saja. Tapi jangan sampai yang 12, 16 itu kosong atau terlewatkan. Itu syarat ya, itu dapat tunjangan kan itu. Ya, itu loh yang penting. Iya, Mbak Evi, matur nuwun. Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Faiza. Jika ada dosen yang memiliki kelebihan kinerja per semester atau per tahun, apakah ada tindak lanjut dari universitas atau fakultas, misal untuk keperluan tertentu dalam pemenuhan IKUPT, atau ada insentif atau yang lainnya? Dikatakan kelebihan kinerja, kategorinya bagaimana? Matur nuwun. Nih ya, kalau kelebihan beban, seingat saya ya, saya bukan ahli rimpu, nanti bisa ditanyakan yang lain.
apapun yang kita lakukan sekarang sudah dapat remunerasi. Gitu? Kalau nggak salah begitu, semua sudah dapat seperti itu. Ya itu sebenarnya sudah memenuhi rewardnya kelebihan beban kerja tadi. Sudah diberikan. Gitu. Kalau tempat lain kan mungkin tidak. Kalau lebih nanti dibayar. Tapi ini apa yang kita lakukan tiap 3 bulanan tadi, membimbing, memuji, mengajarkan sudah dipenuhi. Kalau nggak salah, gitu, di dalam rimun tadi semuanya. Ya sudah itu. Nah, tinggal di dalam sisternya memasukkan semua SKS yang kita telah lakukan pada semester itu. Kita ambil 12 sampai 16, sisanya dijadikan beban lebih. Nah, gitu. Nanti dapat reward, tapi nanti kita sudah dapat reward. Coba nanti ditanyakan ke Prof. Gugus, kan sudah ada rimun. Nah, itu kan sudah diberikan kan di situ semua kelebihannya itu. Maka ya kita tidak bisa minta rimun lagi, tidak bisa minta insentif lagi gitu loh. Ya kan sudah diberikan oleh universitas kalau nggak salah di dalam rimunnya tadi Bapak ngajar, bimbing, uji, kelebihan SKS apa saja kan sudah diberikan. Nah, yang di sister ini hanya memasukkan kelebihannya. Kita masukkan semua. Nanti yang diambil 12 sampai 16 saja. Sisanya jadikan beban lebih. Berarti aktivitas kegiatan sekian guru SKS itu telah kita lakukan di semester ini. Sudah selesai. Jadi semester depan ya gitulah terus sampai ke depan. Itu. Ya, Mbak, sahabat tadi. Ini Pak Tonton, Mbak Ivi. Jadi nggak ada lagi tambahan inisiatif, nggak ada. Ya. Betul, Prof. Jadi kalau untuk dosen itu kan untuk TGP-nya adalah 12 SKS dan insentif yang 3 bulan itu kan yang diinputkan seperti itu. Jadi sudah masuk, kelebihannya sudah dibayar melalui remunerasi. Ada lagi Bapak Ibu yang akan ditanyakan? Sudah tidak ada, nggih? Nggih, cukup Bu Evi. Nggih, Pak Agung. Sebentar kami lapor ke Prof. Gugus sebentar, barangkali ada arahan sebelum penutupan. Buatan, terima kasih Prof. Anta, Bu Evi, Bapak Ibu yang hadir. Saya kira nanti tinggal di pelaksanaan, nggih. Jadi kalau kesulitan selalu berkoordinasi dengan kepegawaian di fakultas, di kantor pusat, sama tim BKD. Tadi ada pertanyaan menarik tentang buku. Buku biasanya kan ada cetak ulang ya, Prof. Kalau cetak ulang niku kan berarti kan sudah, kalau sudah pernah digunakan kan cetak ulang kan enggak bisa ya, Prof. Gimana, Prof? Ngaten. Kalau sudah pernah dilaporkan. Kita menghitungnya ya, yang baru. Jadi ngaten. Kalau ini dicetak tahun 2018 ada edisi revisi. Ya, dicetak ulang, lah kita ikuti tahun. Memang dicetak ulang di tahun 2000 atau 2001, ya itu bisa kita pakai. Oh gitu, nggih. Dianggap itu edisi revisi. Nggih, bisa kan tahunnya, nggih. Jadi misalnya ini cetak ulang lagi, oh ini 2015, 2018, lalu di 2001 dicetak ulang, ya kita kan memasukkannya ke tahun 2001. Masih bisa digunakan. Nggih, baik. Nanti kalau ada kesulitan kita tanyakan lebih lanjut. Terima kasih Prof. Anta, terima kasih Bu Evi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mugi barokah. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun, Prof. Gugus. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mbak Evi. Matur nuwun. Terima kasih Bapak Ibu, matur nuwun Prof. Anta. Sisternya cepat diisi. Sisternya